Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Picu Radian Meswara Putra dengan NIM 1871500 saya akan mempresentasikan implikasi kehadiran media digital. Next. Nah, pengaruh media sosial terhadap penyebaran hoaks oleh digital natif. Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Media sosial muncul dalam media baru dan selalu mendapatkan sambutan yang hangat dari pengguna internet. Media sosial ini mengizinkan kita untuk dapat bertukar informasi dengan semua orang yang merupakan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Kehadiran fitur seperti share, like, hashtag, dan trending topik di media sosial tidak dapat dipungkiri telah sangat berpengaruh dalam membaca minat dan konsumsi informasi khalayak. Melalui fitur-fitur tersebut, berita dan informasi dapat dibagikan secara viral. Memang media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekedar menumpahkan unek-uneknya, termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi. Next. Sejarah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa media sosial yang berkembang saat ini seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah melahirkan gaya hidup baru dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan menggunakan media sosial, seseorang dapat menjalin pertemanan dan saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sosial media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing seperti sosial media maintenance, sosial media endorsement, dan sosial media activation. Oleh karena itu, sosial media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh digital agency. Perkembangan media yang begitu pesat di semua kalangan masyarakat membuat suatu perubahan dalam kehidupan, di mana masyarakat khususnya remaja akan menjadikan media sebagai alat yang menunjang kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari mencari informasi maupun menjadikan gaya hidup. Next. Beberapa motivasi remaja untuk mengakses internet yaitu untuk mencari informasi, terhubung dengan teman, dan untuk hiburan. Dalam studi ini juga mengungkapkan bahwa 69% responden menggunakan komputer untuk mengakses internet, 34% menggunakan laptop, 52% menggunakan ponsel, dan 21% untuk smartphone, dan hanya 4% untuk tablet. Hadirnya media sosial memang seperti candu bagi remaja dalam menggunakan sosial media. Bahkan media sosial pada saat ini bisa disebut sebagai kebutuhan pokok. Dampak positif dan dampak negatif media sosial. Nah, untuk dampak positifnya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dengan media sosial kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja, termasuk artis favorit kita yang menggunakan media sosial terkenal seperti Facebook dan Twitter, IG, Instagram. Yang kedua ada jarak dan waktu bukan lagi masalah di era media sosial seperti ini. Hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap bisa berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak.
Jadi kita bisa menggunakan seperti namanya WhatsApp, Instagram untuk bertukar pesan, atau kita bisa juga menggunakan Skype untuk video call bersama teman, misalnya kekasih atau yang lainnya. Terus yang ketiga, yang terakhir ada lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang yang biasanya pemalu atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas. Misal orang yang introvert mau belajar bicara atau berekspresi di media sosial bisa. Di Instagram kita bisa membuat story apapun itu, entah dia mau mengungkapkan isi hatinya itu bisa, maupun membuat status di Twitter itu juga bisa. Next. Nah, kali ini ada hoax atau berita bohong. Informasi hoax sering disebarluaskan dan bersumber dari kabar bohong atau dibuat dalam satu jaringan sosial untuk menjaga kepentingan pribadi maupun kelompok. Seringkali secara sadar pengguna media sosial menyebarkan kebohongan untuk membantu agenda yang direncanakan. Dengan pengetahuan masyarakat yang sangat minim, maka penggiringan opini melalui berita bohong sangat mudah sekali dilakukan. Faktor utama yang menyebabkan informasi palsu mudah tersebar di Indonesia adalah karakter manusia. Karakter masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Ancaman global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia salah satunya dengan maraknya isu-isu berita hoax atau fake news. Seringkali merupakan berita yang isi fitnah, berita kebohongan yang tersebar luas melalui perantaraan media sosial. Jenis-jenis informasi hoax. Yang pertama ada fake news atau berita bohong, merupakan berita yang berusaha menggantikan berita yang aslinya. Jadi misalnya seperti yang terjadi bukanlah seperti itu, tapi yang disebarkan adalah yang berbeda. Misal ada orang jatuh dari pohon, tapi ada yang melebih-lebihkan. Misal orang ternyata dilebih-lebihkan menjadi orang ini jatuh dari gedung gitu. Itu jatuhnya berita hoax. Terus clickbait ataupun jebakan merupakan tautan yang diletakkan secara strategis dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs itu. Jadi kayak misal beritanya sangat 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 menarik gitu, atau judulnya itu sangat menarik, itu kita buka dan ternyata yang di dalamnya itu bukan seperti yang di judul. Nah, seperti itu. Nah, ada propaganda, merupakan aktivitas penyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Next. Nah, kesimpulan media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekedar menumpahkan unek-uneknya, termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu atau hoax, kebencian, dan provokasi tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan. Namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sekian dari saya, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.